Mahfud MD mengatakan kalau saya masih jadi ketua MK, Gibran tidak akan saya loloskan. Itulah Mahfud MD. Kita dengarkan pernyataan Mahfud MD. Ini saya jadi penasaran deh, kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Di 2015, Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Mahfud MD. Ternyata ada keputusan melegalkan politik dinasti. Undang Nomor 8 Tahun 2015, MK melegalkan siapa saja yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Kala mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menyatakan selalu ada risiko penyalahgunaan wewenang dalam jabatan kepala daerah, baik yang memiliki hubungan kekerabatan maupun tidak. Bagaimana kita menghormati keputusan itu, namun juga masyarakat memilih siapapun calon itu berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kekerabatan. Ya ada, tentu ada, ya ada tidak. Tapi penyalahgunaan ini bukan saja karena bersaudara, bukan hanya karena kerabatan. Yang tidak kerabat pun banyak juga yang menyalahgunakan kewenangan. Bukan asal kerabat tiba-tiba menyalahgunakan kewenangan, tidak. Bapak setuju Pak dengan apa yang sudah bukan setuju, tidak setuju keputusan MK. Sementara Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak boleh menghakimi hak konstitusional orang lain. Ini berkaitan dengan gembar-gembar politik dinasti. Dan kita dengarkan Hasan Nasbi. Kan sesuatu ketika hak konstitusional dia ngerasa dikekang atau dirugikan. Standing point-nya kan begitu tuh. Orang merasa dirugikan kemudian dia maju. Nah, hak ini nggak boleh dihakimi. Ya. Putusan-putusan itu mau menolak atau menerima tuh biarkan hakim yang berpikir itulah. Cuman yang kita tuh ketika orang mengajukan hak itu pun sudah dihakimi. Karena kita merasa nggak sesuai nih sama maunya kita. Kita maunya Anda jadi anak baik aja kan gitu, nggak usah maju-maju pilpres ini kan. Kalau gitu dihakimi haknya dia. Tahun 2015 kalau nggak salah, itu tuh ada undang-undang baru loh tuh, politik dinasti, ingat nggak kalian? Kalian bisa cari itu. Jadi kalau bapaknya habis 2 periode, istri nggak boleh maju. Ke kanan, ke bawah, ke atas. Anak nggak boleh maju tuh, orang tua nggak boleh langsung. Nggak boleh maju. Diajukan ke MK. Itu teman-teman saya dukung dulu menggugat itu. Ada berapa anak kepala daerah yang pengen maju pilkada, itu saya dukung teman-teman saya untuk gugat itu. Tahun 2015, nggak ada urusan dengan Gibran. Kalau kita bicara soal menghakimi hak itu, buat saya hak dia untuk memperjuangkan itu. Dan ini bukan anak presiden loh, cuman anak-anak bupati-bupati di daerah-daerah ini yang mencoba untuk membuat hak dia untuk maju. Salah satunya klien saya. Kita buat untuk maju. Nah, di antara yang maju ini ada yang menang, ada yang kalah. Dapat hak dia kan, akhirnya kan diterima, gugatan itu diterima. Dapat hak dia maju, mereka pilkada tahun 2015. Ada yang menang, ada yang penggugat ini, ada yang menang, ada yang kalah. Itu Indra Bayu kalah tuh. Nama itu makanya kan kalau kita lihat dari segi hak ini, ya kan? Menghakimi hak itu nggak boleh. Kita ini Ya, Mahfud MD sikapnya berbeda dulu dengan sekarang. Dulu mengatakan bahwa Pak Jokowi mengendorse Mahfud MD. Namun demikian sekarang Mahfud MD menyerang Pak Joko Widodo. Dan inilah pernyataan Mahfud MD. Oke. Insya Allah mendukung. Saya selama ini dengan Pak Jokowi, insya Allah mendukung lah. Oke. Insya Allah mendukung. Saya selama ini dengan Pak Jokowi, Anda tahu, Pak Jokowi itu diam-diam mengendorse saya loh. Sebagai cawapresnya? Pokoknya untuk tampil, karena begini, coba saya muncul sebagai pemenang satu di Musra. Musra itu adalah Musra Projo ini maksudnya? Projo. Okay. Itu kan promo Pak Jokowi. Ya. Saya bisa menjadi nomor 1 loh. Dan Pak Jokowi tahu sebelumnya bahwa saya masuk di situ. Kemudian ketika rapat nasional P3, presiden di sini banyak calon presiden dan wakil presiden yang hadir, disebut satu-satu, saya disebut juga. Berarti tidak ada penolakan beliau ke saya. Ketika Ganjar 21 April ditetapkan oleh Bu Mega, 22 Pak Ganjar ke
Solo, lalu wartawan tanya, siapa cawapresnya Pak Ganjar, Pak? Oh, ada 7. Disebut juga salah satunya saya Bapak. disebut. Artinya Pak Jokowi itu melihat juga saya punya potensi dan tidak pernah gens berita-berita tentang penyebutan saya di situ. Jadi menurut saya dengan Pak Jokowi baik-baik saja. Kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, yuk negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Itulah Mahfud MD, berbeda sekali antara dulu dan sekarang. Dulu begitu sangat memuji Pak Joko Widodo, bahkan merasa di-endorse untuk menjadi wakil presidennya Ganjar Pranowo. Namun begitu kalah, malah menjelek-jelekan dan menjatuhkan Pak Joko Widodo. Itulah daripada kelakuan dan sikap Mahfud MD. Mahfud MD juga menyerang keluarga Jokowi yang lain, yakni Kaisang. Ya, mengatakan bahwa kalau Kaisang maju pilkada bukan contoh yang baik. Kita dengarkan pernyataan Presiden ini katanya makin tinggi elektabilitasnya di Jakarta maupun di Jawa Tengah, sehingga dia sama sekali nggak punya pengalaman di pemerintahan. Baru kemarin sore tiba-tiba menjadi ketua umum parpol, tiba-tiba sekarang udah mulai digadang partai, entah itu di Jawa Tengah atau di DKI. Mungkin contohnya seperti itu, Pak. Iya, salah satu contoh. Banyak kan. Jadi kalau menyebut mekanisme yang sekarang berlaku untuk Kaisang, mungkin bisa disebut sebagai salah satu contoh potensial untuk terjadinya hal yang kurang baik itu. Karena apa? Karena pikirannya elektabilitas. Betul. Pengalamannya, moralitasnya terutama, gitu kan? Kan itu sangat penting. Itu klise. Tapi di atas semua itu penyelenggara pemilunya baik, penegakan hukumnya baik. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa moralitas Kaisang itu perlu dipertanyakan begitu ya. Aduh, ya sangat berbeda sekali pada saat dia masih merasa di-endorse oleh Pak Jokowi. Namun sekarang begitu Pak Mahfud MD membenci Pak Joko Widodo dan keluarganya. Ya, selama putusan MK nomor 12 tahun 2024, Mahfud MD masih menepis dugaan Jokowi terlibat ikut campur dalam pilkada. Namun pasca itu ya Mahfud MD begitu sangat getol dalam menyerang Pak Jokowi. Ya saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar, dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada tahun 2024. Jadwal pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undangnya, 27 November tahun 2024. Tetapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru tidak bisa mengendalikan, padahal itu kan bisa aja untuk birokrasi pemerintahnya tetap, yang ganti kan hanya menteri sama presiden. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada itu menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Dan ternyata ada anak cerdas 2 orang mahasiswa dari UI, yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya.
dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau Itulah Mahfud MD ya katakannya dalam mengatakan ya menepis tuduhan masyarakat mengenai Pak Jokowi cawe-cawe atau ikut campur di dalam pilkada.